Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat kembali di kitab jihad, di bab jihad ya, dalam kitab Iman ini. Sekarang hadis yang ke 1133. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 1133. Wan Abi Ubadah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yujiru alal muslimina ba'duhum akhrajahu Ibnu Abi Saibah wa Ahmadu wa fi isnadihi dha'fun. Dan dari Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menanggung atau memberi keamanan atas al-muslimina atas orang musyrik ba'duhum sebagian mereka. Jauh Abu Saibah menerangkan hadis ini, Abu Saibah juga Ahmad dengan sanad yang dhaif. Walil Toyalisi, dan pada Toyalisi min hadisi Amr bin Asin, dari hadisnya Amr bin As, yujiru al muslimina adnahum, menanggung atau memberi keamanan atas seorang muslim yang lebih rendah pada mereka. Wafis Sahihaini, dan di dalam kitab Sahih keduanya, an Ali, dari arah Ali, dhimmatul muslimina, perlindungan seorang muslim, perlindungan muslimin, wahidatun, yang satu, itu yas'abiha, yas'a berjalan atau berlaku biha dengannya, dengan perlindungan tadi, adnahum, orang yang paling rendahnya mereka. Zada Ibnu Majah min wajihin akhara, menambahi Ibnu Majah dari arah yang lain, yujiru, menanggung, alaihim, atas mereka, aqsahum, orang yang lebih tinggi pada mereka. Wa fi Sahihaini, dan dalam Sahih keduanya, min hadisi
amihani kudu sungguh ajarna kami memberi perlindungan atau melindungi man kepada orang yang ajari itu memberi perlindungan. Satu hadis ini tadi berbagai arah dari pembicaraan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada intinya seorang yang muslim itu bisa memberi tanggungan, menanggung kepada sebagian mereka. Mereka itu di sini gum itu dipakai untuk orang kafir, ya, orang kafir. Orang muslim itu bisa menanggung kepada orang kafir. Jadi seandainya orang kafir itu terlindungi karena di bawah perlindungannya kaum muslimin. Jadi misalkan di rumah saya ada orang kafir, tetapi dia bertamu kepada saya dan menjadi tanggungan saya, maka wajib muslim menjalin juga memberikan perlindungan kepada mereka. Atas ada tanggungan-tanggungan dari muslimin, perlindungan dari kaum muslimin, atau diberi keamanan dari muslimin. Meskipun dari arah hadis ini disebutkan dengan hadis yang dhaif. Toyalisi juga dia meriwayatkan satu hadis yang diarah dari Amr bin As, bahwasanya pemberian perlindungan atas pada seorang muslimin itu orang yang paling rendahnya dari untuk mereka. Dan meskipun muslimin ini kedudukannya rendah, kayak orang yang tidak budak, maka boleh seorang budak itu juga memberikan perlindungan kepada seorang kafir karena punya keperluan yang bermanfaat untuk dirinya, atau kemaslahatan untuk muslimin, untuk dirinya. Maka sama saja baik mereka merdeka atau budak itu menjadikan tanggungan atau keamanan perlindungan kepada seorang kafir itu juga berlaku. Kan hanya untuk orang yang merdeka saja. Kemudian perlindungannya seorang muslim yang satu itu berlaku dengannya perlindungan itu orang yang paling rendahnya daripada kalangan mereka, sama saja ya. Hampir sama keterangannya di sini. Kemudian seorang perempuan juga bukan hanya seorang laki-laki yang bisa menanggung atau memberikan keamanan kepada seorang kafir, maka seorang perempuan juga amihani itu seingat saya itu putrinya Abu Thalib ini. Itu juga bisa memberikan perlindungan kepada orang kafir sebagaimana mereka yang perlu dilindungi. Dia mengatakan, menyampaikan apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sungguh aku akan melindungi kepada orang yang engkau beri perlindungan. Sama, perlindungan. Jadi kalau orang kafir itu meminta perlindungan dan ada keperluan atau kepentingan hal yang lain juga boleh. Kalau dalam hal-hal peperangan biasanya ditaklukkan kemudian tidak mau masuk Islam kan ada hubungan dan hidayah, maka orang kafir ini ya
diambil upetinya, membayar jizyah, ya, membayar upeti kepada kaum muslimin di bawah perlindungan daripada kaum muslimin. Jadi boleh sama-sama peperangan ditaklukkan, kemudian dia tidak mau masuk Islam kecuali dengan pernah ya, Umamah bin Ausal itu adalah seorang kafir yang daerah nanti ditaklukkan kaum muslimin karena dia orang yang bisa dikategorikan orang yang pinter itu ya, orang yang pinter dalam hal membaca, dalam hal menulis atau bisa bermanfaat dari kaum muslimin. Dia dimasukkan ke masjid, diikat di tiang masjid, kemudian agak dipaksakan untuk masuk Islam. Dan Allah dia juga mendapatkan hidayah juga dari Islam. Jadi orang untuk kepada musuh itu memang boleh menakut-nakuti musuh itu. Memang kepada musuh memang begitu. Harus menampakkan kita itu orang yang lebih gagah, orang yang lebih jagoan terhadap musuh. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk di kota Mekah, membawa pasukan yang 10.000 pasukan ya. Rasulullah itu perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah, ya. Bukan hanya ratusan kilometer kan, lelah. Tapi ketika mereka memasuki daerah yang sekiranya musuh itu, beliau memberikan satu hasukan kepada sahabat untuk tidak menampakkan kelelahannya, harus membusungkan dada, harus menampakkan segar bugar di hadapan musuh. Namanya muslihat dalam satu peperangan. Karena akhirnya tidak jadi perang, ya, jadi perang, tapi maka bisa ditaklukkan nanti. Ya. Kalau hal semacam ini, ya, itu di dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Tapi kalau bukan di dalam peperangan, masa-masa peperangan ini orang muslimin menerima tamu orang kafir. Dan ini tamu saya ini di bawah perlindungan saya, maka muslimin yang lain juga melindungi. Dan muslimin yang menjadi tanggungan ini adalah bukan seorang kafir yang harbi, yang memerangi, maksudnya begitu. Kafir yang ada urusan-urusan mungkin bab-bab masalah perdagangan atau bab-bab masalah kekeluargaan atau yang lainnya. Sebagaimana Mihani ini kan juga menanggung dua ipar, nah, seorang laki-laki dua iparnya yang kafir juga ditanggung. Dan ini cuma berkunjung karena ada hubungan saudara. Sama-sama peperangan. Tapi begitu kancah dalam peperangan, sebaliknya ada juga anak bisa bertemu dengan bapaknya kafir, anaknya muslim. Kemudian anaknya ini di barisannya Rasulullah, sementara bapaknya di barisan orang kafir atau sebaliknya. Maka karena dalam peperangan ya membunuh atau dibunuh. Dan sering kan Rasulullah itu sebelum peperangan itu kan kayak diadu itu ya, musuh sama satu lawan satu yang paling sering itu Ali bin Abi Thalib, karena memang jagoan. Walaupun semua sahabat itu memang juga jagoan dalam satu peperangan karena melakukan ibadahnya luar biasa muslimin itu. Baik dalam keadaan aman maupun dalam tidak aman itu mereka itu mempersiapkan diri sebagai hizah membela daripada agama Allah Ta'ala ini. Maka dalam hal tidak peperangan mereka itu bahasa kita latihan atau iqdad, persiapan ketika peperangan. Orang perang tidak asal ayo berangkat tidak begitu. Tidak asal itu. Peperangan itu harus ada pimpinannya, ya. Waktu maju kan Rasulullah begitu mengirim Sariyah atau Jais pasti mengangkat satu amir yang diamirkan untuk mengamiri mereka, satu pimpinan untuk memimpin mereka, bukan ambil
sendiri-sendiri tidak. Bahkan di perang Mu'tah, perang Mu'tah itu kan Rasulullah itu apa namanya mensabdakan kan ada 4 orang sampai gugur semua itu akhirnya yang disabdakan Nabi itu adalah gugur kalau ini. Yang terakhir kan mengangkat dirinya sendiri dari Khalid bin Walid ini karena muslimin tidak ada pimpinan perang dan ditunjuk oleh Rasulullah semuanya syahid. Nah, ini siapa ini? Maka Bapak-bapak sekalian, seandainya muslimin tidak ada yang memimpin dan kita itu bisa, maka boleh mengajarnya sendiri, boleh, tidak apa-apa. Saya bisa strategi perang, kalau memang bisa tidak apa-apa. Bukan orang sombong, bukan kayak Khalid bin Walid itu ya. Bisa tidak apa-apa. Begitu juga bukan urusan peperangan juga sama. Artinya tahu posisi kita ini masing-masing sebagai apa saya ini untuk meninggikan kalimat Allah. Maka apa saja yang mereka persiapkan untuk fisabilillah itu, maka dia sudah dianggap sebagai perang fisabilillah. Baik mereka sudah menyiapkan kalau hidup itu kudanya, ya, disiapkan untuk beli senjatanya mungkin sewaktu-waktu gitu. Nah, ibadah itu kan sudah pahalanya ya, berjaga-jaga muslimin gitu ya. Apalagi dalam keadaan mungkin kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja barangkali ya. Tidak merasa baik-baik saja, waspada. Dibutuhkan yang seperti itu. Nah, maka memberikan perlindungan kepada orang kafir itu juga melihat situasi dan kondisinya juga. Kondisinya bagaimana juga. Apalagi orang kafir, tidak mudah-mudahnya kita percaya dengan mereka. Kan saya Rasulullah ada perjanjian dengan orang Yahudi kan juga begitu. Bani Nadir gitu. Nah, kita tidak saling membunuh, kita saling membantu, saling menghormati. Ya sudahlah, kami agama kami bukan Islam, tapi karena tidak mengganggu dan kamu harus tunduk kepada aturan Islam, tidak aturan Islam. Kecuali dalam hal ibadah saja, karena kamu bukan orang Muslim dan kamu harus banyak upeti kepada kaum Muslim. Jadi pajak itu orang kafir ya, yang di hartanya yang diberikan kepada orang-orang muslimin ke pemerintahan muslim, sementara orang Islam membayar zakat. Sebenarnya kita kan sama, pajak sendiri sama sendiri. Maka kita kalau bayar pajak tidak lepas dari, maksudnya kan sudah pajak masa zakat, bukan, berbeda. Mungkin begitu. Perlindungan atau memberikan satu keamanan kepada seseorang itu, baik bagi orang merdeka, bahkan juga laki-laki, perempuan itu juga boleh saja. Cuma bedanya kalau perempuan ini sebagian ulama berpendapat harus mendapat rekomendasinya daripada amir, maksudnya Rasulullah. Ini apa namanya? Sejarahnya agak panjang, ceritanya kan agak panjang, Umi Hani itu, dan minta izin kepada Rasulullah. Dan ini ada dua, ada dua saudara ipar saya, keluarga saya, yang berdoa kami. Saya akan melindungi dia, Rasulullah. Padahal sungguh aku akan melindungi orang yang dalam perlindungan Rasulullah juga memberikan perlindungan kepada mereka. Wallahu a'lam. Wa Umar radhiyallahu anhu, anakku bahwasanya dia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ukhrijanna yahuda wan nasara min jaziratil a'rabi hatta la ada illa musliman, rawahu Muslim. Dan dari Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, ada Umar, anakku bahwasanya dia Umar
Sami'ah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh benar-benar aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dari Jazirah Arab, sehingga tidaklah tinggal kecuali muslim saja. Rawahu Muslimun, berarti kan di sini Muslim. Inilah yang dipakai dalil oleh Syekh Usamah bin Walid dan mengeluarkan apa namanya orang-orang Yahudi Nasara yang bercokol di sekitar. Kalau ini kan bukan hanya di Mekah saja, tapi kan di Jazirah itu saya kurang pahami ya, batas-batasnya Jazirah itu mana saja ya. Artinya tidak ada agama yang lain kecuali Muslim di sana. Mungkin beberapa katanya di sana malah orang kafirnya juga Nasrani juga banyak. Kabarnya juga bergejolak Hamas sama Israel berita yang beda seperti itu. Bahkan sebagian menganjurkan untuk kurun nazilah seperti monggo. Minimal kita memberikan bantuan doa kepada mereka, apa yang kita sumbangkan sebagai bentuk muslimin satu sama lain itu adalah sebagai saudara kita. Jadi sampai sungguh benar-benar akan mengeluarkan orang Yahudi dan ada dikeluarkan ini bukan hanya untuk tidak diperangi kalau memang ada ya. Tidak menunggu besar sebenarnya, tidak menunggu besar. Ya. Di sana itu cuma la ada illa musliman, tidaklah tinggal yang di sana itu kecuali hanya seorang yang muslim saja. Tapi sekali lagi bahas yang semacam ini adalah ya menurut kepemimpinan ya di pemerintahannya arahnya kemana kan gitu. Pemerintahannya melindungi ya sulit dan semacam ini. Ya. Arah untuk melindungi daripada orang-orang Yahudi maupun Nasrani di sana. Apalagi memberikan fasilitas yang sama dengan muslimin. Nah ini kan berbeda lagi. Berbeda dengan ada di Indonesia ini. Campur. Wa anhu dan darinya radhiyallahu anhu dan dari Umar radhiyallahu anhu qala kanat adalah amwalu Bani Nadir, adalah harta-hartanya Bani Nadir mimma afa Allah, dari apa-apa yang Allah menjadikan harta fa'il ala rasulihi, atas rasulnya, mimma lam yujif, salamkan mungkin
alaihi atasnya itu al muslimuna orang-orang muslim bil khailin dengan kuda wala rikabin dan tidaklah dengan rikab tunggangan. Fakanat maka adalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khosotan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Fakana maka adalah yungfiku untuk menginfaki ala ahli atas keluarganya sebagai nafkah sanatin 1 tahun. Wama bagia dan apa-apa yang tersisa ya ja'aluhu dia atau beliau menjadikannya sisa tadi fil qurra'i pada kuda, pada kuda-kuda, wasilahi dan pada senjata-senjata, pedang-pedang. Uddatan sebagai persiapan fi sabilillah, pada sabilillah, muttafaqun alaihi. Jadi tidaklah mereka berkuda, mereka melakukan satu perjalanan, tidak pasukan perjalanan atas mereka kaum muslim tidak menumpak kuda, tidak menunggang kuda, juga tidak berkendaraan. 5 dari apa-apa yang lam yuhib. Ya istilahnya kalau dalam satu peperangan itu, karena harta fek itu kan didapatkan dari peperangan, itu nampaknya tidak didapat dari peperangan, tidak angkat senjata, tidak perang, tidak ada pasukan kuda maupun tidak ada pasukan yang memakai kendaraan yang lain. Ya, bahasanya rikab itu tunggangan itu kebanyakan diarahkan kepada unta, ya, unta. Lah maka hartanya orang Bani Nadir ini oleh Allah Ta'ala dijadikan harta fek, diperuntukkan oleh Rasulullah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ya, tidak menjalani dari satu peperangan yang tidak ada pasukan berkuda, tidak pasukan berkendaraan, pengepungan saja ya, pengepungan saja sampai menyerah kan, menyerah. Lah maka di harta fek tadi fakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khosotan, maka adalah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Kemudian dipakai oleh Rasulullah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah 1 tahun. Jadi jenengan aja nafkahi istri itu 1 tahun boleh. Ya aku bahas ini duit berapa juta kan? Mungkin 1 tahun lah misalkan itu. Tapi biasanya ngerti duit akeh itu kan uang. Kalau ini kan barang. Terus belanja selakukan uang. Pokoknya 1 minggu dikasih 500 ya cukup, 300 ya cukup, 100 juta ya cukup. Wah, ketika itu kayak belanjanya itu, pakai sih belanjanya itu, seperti itu. Berbeda dengan istrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di hari raya pakai pakaian baru, bersenang-senang, ingin menyenangkan karena istri seorang khalifah, menyenangkan suami gitu. Ternyata suaminya malah tidak senang. Umar loh di lambiannya rumah kurangnya duit loh. Dan dia mengatakan ini kan jadi kan belanja loh. Dan ini tak sunat belanja nih lah itu, tak kurangi terus tak celeng-celengi. Terus sudah tiba waktunya
kira-kira bisa beli kain, tak buka jaringan, tak gitu kain. Oh, berarti gajinya presiden kopinya gila ya. Oleh Umar bin Khattab diminta kembali, kemudian dikembalikan ke Baitul Mal. Jadi pimpinan ngoten kakean gaji. Saat ini ngarani duit-duit gaji. Itulah si siapa ya? Abu Hurairah kan? Abu Hurairah itu juga begitu. Apa Abu Hurairah itu kan kasusnya kuda ya, kuda ingin bersukaria sebagaimana istri-istri yang lain, ternyata sampai seperti itu. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pantaslah kalau beliau Nabi SAW keluar dari lisan beliau yang mulia ini, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari beberapa sahabat yang dijamin masuk jannah, masuk sahabat termulia dekat dengan Rasulullah SAW. 1 tahun Rasulullah bisa ngatur, istri pulang jangan sampai tidak bisa ngatur, 1 bulan saja barangkali tidak bisa ngatur. Repot ini gajiannya cek 2 minggu duitnya karena 5 juta kan? Gajiannya kalau 2 minggu duitnya 5 juta jadi Masya Allah, sing dipangan apa, sing dibawa itu sudah atau bahkan orang itu senangnya kalau dia tuh pegang duit. Jadi misalkan orang itu senang pegang duit, itu rasanya duit ini segala bentuk keperluan tak cukupi, mungkin tidak mau. Senangnya duit itu sudah. Kalau orang sudah pandangannya seperti itu, maka dia akan menganggap bahwasanya yang namanya rezeki itu juga duit saja, yang lainnya tidak dianggap sebagai rezeki, apalagi urusan kesehatan nasional apalagi hal yang lain, anak dia tidak dianggap sebagai rezeki. Kemudian kalau masih tersisa, jadi kan tidak semaunya Rasulullah itu, karena banyak kan tidak diperkirakan, dan apa-apa yang tersisa maka beliau menjadikan sebagai apa, dibelikan kuda dan kuda-kuda, dan dibelikan senjata, ya, dibelikan senjata persiapan untuk sabilillah. Nyimpan persenjataan kan dia kasus ini. Jadi nyimpan granat itu enggak tenang lah. Jadi kan iso damel bom itu menjual. Terus jadi apa nanti panas malah. Harus jadi jangan pintar gitu. Maka kaum muslimin ini ya, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, secukupnya saja, nanti tahun kira-kira sekian, ada sisanya untuk sabilillah, berikan kuda, berikan kendaraan sekarang. Mestinya kalau masjid-masjid yang sudah berjalan dakwahnya baik di dalam maupun keluar itu, mestinya ada kendaraan yang manggrong di situ untuk sabilillah. Terus jangan diberikan sampai sekarang dia saja belum ada, baru wacana. Ada mobil itu dibelikan orang lain saja, antar jemput orang lain, itu orang keberuntungan saja. Ada tamu bawa mobil, ditinggal mobilnya. Udah, diparingi pulang pun bisa nyupir. Nah, bisa bermobil. Gimana saja. Dan akhirnya juga apa namanya, segala kebutuhan sabilillah itu pakai itu. Atau ada orang yang longgar, meskipun tidak ditaruhkan itu, jalan. Ini kendaraan saya ini pokoknya butuh sewaktu-waktu dipakai gitu. Sabilillah. Ini bukan butuh gitu nggih. Kan pahalanya biasa. Sabilillah yang keluarannya ini. Banyak kan daerah yang selosor apa itu banyak.
ada yang nyepak mobil, ada yang nyepak bahan bakarnya, bensinnya dan lain sebagainya. Lagi kalau Merapi itu kalau dulu sampai 7 mobil saja, 2 hari apa saja. Bahkan ada orang kaya yang menyediakan ya, mobil untuk sabilillah itu. Dan setahu saya kalau di Wonogiri Kidul itu lebih banyak Pak, 50 masjid yang diayai itu kayak di Sepain. Dan yang setahu saya dulu itu ustadznya bawa nasi dari rumah. Ya, saya rumah sendiri-sendiri. Sebagaimana saudara kita yang punya teman di Jawa di Bali itu ya sudah bawa beras sendiri, bawa makan sendiri karena di sana sulit untuk cari makanan yang halal. Yang harum itu sekitar tempe tapi nanti minyaknya minyak babi. Lebih aman. Harta fek ini adalah harta yang didapatkan tidak karena peperangan, tapi milik musuh yang sudah menyalahkan diri. Tapi kalau dengan lewat peperangan maka namanya adalah ghanimah. Maka diperuntukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selebihnya dipakai untuk persiapan sabilillah. Kesehatan. Itu sekalian, marilah kita semua juga turut andil dalam perjuangan kaum muslim ini. Sejauh mana kita itu paling tidak kita memakmurkan masjid kita, masjid kita. Jadi kalau istri-istri kita itu minta izin ke masjid, diizini saja. Kalau saya jangan berikan. Istri ada sah, pokoknya jamaah masjid. Kan baiknya di rumah. Itu kalau istri tidak kemana-mana. Istri tidak kemana-mana. Kalau tidak kemana-mana ya udah baiknya di rumah. Tapi urusan belanja kan harus suami. Harus suami, ke pasar suami. Nah ini tidak, ke masjid nggak boleh, tapi ke pasar istrinya ke pasar. Karena berbeda. Yang dimaksudkan istri-istri itu boleh. Baik-baiknya mereka itu sholatnya itu di rumah itu karena memang istrinya memang tidak keluar. Kalau keluar jadi fitnah maksudnya. Sebatas apalagi kalau kajian itu kan kajiannya di luar juga nih, meskipun di rumah kan bukan rumahnya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.